Ya, sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan kontrol 2x8 buah relay dengan menggunakan kontrol suara, yaitu dengan bantuan Alexa. Ya, di sini saya akan menjelaskan ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita lakukan pengaturan di Arduino IoT Cloud, kemudian kita akan lakukan pemrograman di Node MCU, kemudian yang terakhir kita lakukan pengaturan di aplikasi HP. Untuk lebih jelas nanti kita akan membuka alamat blog yang sudah saya tulis ini. Namun sebelumnya kita akan melihat demo berikut ini. Alexa, turn on A. Okay. Alexa, turn on B. Okay. Alexa, turn on C. Okay. Alexa, turn on D. Okay. Alexa, turn on E. Okay. Alexa, turn on F. Okay. Alexa, turn on G. Okay. Alexa, turn on H. Okay. Alexa, turn off H. Okay. Alexa, turn off G. Okay. Alexa, turn off F. Okay. Alexa, turn off E. Okay. Alexa, turn off D. Okay. Alexa, turn off C. Okay. Alexa, turn off B. Okay. Alexa, turn off A. Okay. Oke, lalu bagaimana langkah pembuatannya? Kita bisa lihat di blog yang saya tulis ini di bermain Arduino IoT Cloud blogspot.com. Kita lihat di materi bagian kelima. Di sini ada kontrol Alexa di tahapan kedua, kontrol 2x8 relay dengan Alexa. Di sini saya tuliskan langkah per langkah. Karena menggunakan Arduino IoT Cloud, maka kita tidak banyak berurusan dengan program karena semuanya sudah disediakan. Kita bisa membuat dengan mudah. Buka dulu Arduino IoT Cloud. Silahkan mengklik pada Arduino IoT Cloud. Silahkan membuat akun. Ini saya sudah membuat akun sehingga saya bisa login. Saya sign in. Apabila teman-teman belum membuat akun, bisa membuat create one ini. Klik create one untuk membuat akun. Ya, ini sudah saya buat sehingga saya bisa sign in. Pertama kali kita harus menciptakan thing. Ya, jadi thing ini adalah barangnya, ya, sesuatu yang bisa kita hubungkan dengan Internet of Things. Ya, kita create thing. Kita beri nama Alexa 1. Kemudian kita tambahkan variabel. Jadi variabel ini nanti akan bisa terdeteksi oleh aplikasi Alexa di HP. Ya, kita tambahkan sebuah variabel. Kita beri nama A. Jadi kita panggil nanti dengan nama A alatnya, ya, device-nya kita beri nama A. Kemudian kita pilih variabel type ini. Ini yang penting adalah di sini. Teman-teman harus memilih jenis Alexa compatible. Ya, kalau selain Alexa compatible tidak akan bisa terdeteksi oleh Alexa. Ya, Alexa tidak bisa menemukan variabel tipe lain, hanya bisa menemukan variabel dengan tipe Alexa compatible. Ya, ini kita klik Alexa compatible. Yang basic type kita hilangkan. Di sini sebagai contoh kita menggunakan like, sekalipun banyak juga tipe variabel yang lain yang nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Di sini kita bisa menggunakan sensor. Jadi tidak hanya kita meminta Alexa untuk mengontrol, tetapi Alexa juga bisa diminta untuk memberikan data. Ya, jadi di sini ada sensor suhu dengan satuan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Ya, tapi untuk video ini kita hanya membuat Alexa untuk menghidup matikan relay saja. Ya, jadi kita pilih like. Di sini tipe variabelnya adalah cloud like. Kemudian silakan variabel permissionnya read and write. Variabel update policy-nya on change. Kita klik add variable. Kita akan buat satu lampu dulu yang nanti akan kita hubungkan dengan LED built-in internal Node MCU di D4 supaya kita tidak terlalu banyak rangkaian.
kita gunakan LED internal. Kemudian kita pilih device ya, select device. Setelah variabel kita buat, berikutnya kita select device. Karena kita menggunakan Node MCU, silahkan memilih setup new device. Kita pilih setup third party device. Kita pilih ESP8266, kemudian modelnya adalah Node MCU 1.0. Kemudian kita klik continue. Namanya bebas, teman-teman bisa mengganti nama ini. Kita next. Yang penting adalah halaman secret key ini ya. Di sini halaman device ID dan secret key harus kita simpan. Cara menyimpannya silahkan dengan menekan tombol download the PDF supaya tersimpan di PDF. Kita bisa buka isinya. Jadi di sini ada device ID yang nanti kita harus masukkan dalam program dan kemudian secret key. Ya, ini kita copy dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan. Di sini kita centang pada I save my device ID and secret key. Kita sudah menyimpan di PDF tadi. Kita klik continue. Kita selesai melakukan setup device sehingga kita klik done, maka akan muncul device di sini. Oke, setelah itu ini masih offline. Nanti kalau programnya sudah kita upload ke Node MCU, nanti device ini akan menjadi online. Ya, ini kemudian kita isi di network. Network ini kita isi dengan WiFi name, tempat teman-teman terkoneksi dengan WiFi Node MCU-nya. Kemudian password, silahkan diisi password WiFi. Kemudian secret key yang tadi kita ambil dari download the PDF tadi ya, kita tempel di sini. Ya, jadi ini key yang sudah saya copy dari file PDF yang sudah kita download. Kemudian kita klik save. Ya, maka di sini konfigurasinya sudah selesai. Kita sudah melakukan setup device, juga setup untuk network WiFi-nya. Kemudian kita harus membuat program di-upload ke Node MCU. Untuk itu kita klik pada tab sketch. Di sini kita ingin agar file ini kita download ya, untuk bisa kita upload menggunakan software IDE Arduino yang ada di komputer. Karena kalau kita upload dari internet itu, dari pengalaman saya, device-nya tidak bisa online ya. Jadi kita harus mendownload file program ini. Supaya bisa di-download file program ini, kita harus membuka web editor yang bisa dibuka dengan mengklik open full editor. Kita klik open full editor. Di sini tertulis Alexa 1 ya. Kita pilih Alexa 1 dan di sini variabelnya adalah Cloud Like A ya. Jadi ini betul. Kita klik pada Alexa 1, kita download sketch. Kita ekstrak di sini filenya, di download, kemudian silahkan diekstrak. Kita buka di program Alexa 1 yang tipenya Inno, kita klik 2 kali. Maka software IDE Arduino terbuka. Di sini yang perlu teman-teman isi adalah di Arduino Secret ya. Arduino Secretnya ini kalau kita download itu isinya kosong lagi ya. Jadi terpaksa kita harus mengisi password nama dan password WiFi, juga kode secret key-nya. Ini saya tempelkan, tadi sudah saya copy, kemudian nama WiFi dan password WiFi ini saya isikan. Silahkan bisa diisi dengan nama dan password WiFi yang teman-teman gunakan. Berikutnya kita klik pada Think Properties-nya. Di sini ternyata device ID-nya sudah terisi. Kemudian di sini juga variabelnya menggunakan variabel Cloud Like A. Kemudian kita edit sedikit yang di program utamanya. Jadi program utamanya seperti ini. Kita bisa tambahkan program di sini. Di Arduino Cloud Update juga bisa, atau di Void on change ini ya, sama-sama bisa kita isi. Bedanya apa? Di void on change ini inputnya adalah dari pengguna. Kalau Arduino Cloud Update yang ada di void loop ini inputnya atau triggernya dari aplikasi Arduino IoT Cloud ya. Jadi bedanya itu, kalau yang di void on change ini triggernya adalah dari pengguna. Karena kita men-triggernya dari pengguna, maksudnya dari suara kita, maka kita bisa isikan di sini ataupun kita isikan dari Arduino Cloud Update ya, sama-sama menghasilkan output yang sama. Saya pilih yang di void on change ini, saya isi dengan jika variabel A ini adalah variabel yang diterima dari Alexa ya, suaranya masuk dan betul, maka dia bernilai true ya, variabel A ini. Jika variabel A bernilai true, silahkan menyalakan LED di kaki D4 ya. Saya menggunakan built-in LED di kaki D4. Di sini kita bisa tulis digital red D4, low. Kenapa low? Karena LED internal built-in di Node MCU konfigurasinya adalah active low, yang akan menyala kalau diberi low. Kalau diberi high dia malah mati, sehingga kita menggunakan instruksi digital red D4, low. Kalau nilai A tidak true, tidak ada suara perintah dari Alexa, maka nilai A sama dengan false, maka akan menjalankan perintah S ini. Kita isi dengan perintah S digital red D4 high ya. Kemudian kita harus setting kaki D4 sebagai output. Untuk itu kita tulis di sini
Ya, seperti ini. Kemudian untuk memastikan di saat awal D4 tidak menyala, maka kita beri high supaya tidak menyala. Ya, kalau sudah kita bisa upload. Jadi programnya hanya seperti ini. Jadi kita tidak terlalu pusing dengan program untuk terhubung dengan Alexa. Kita hanya membuat program untuk menerjemahkan nilai yang diterima dari Alexa untuk diteruskan ke LED yang akan kita nyalakan dengan bantuan Alexa. Ya, sebelum mengupload kita pilih dulu botnya dan potnya. Jadi klik pada select order bot and pot. Silahkan dipastikan COM-nya muncul di sini. Kita bisa melihat COM 11 serial port. Kemudian kita cari botnya adalah Node MCU.0. Kemudian kita klik OK. Ya, kemudian kita bisa tekan tombol upload. Apabila muncul error pada saat upload, teman-teman pastikan libraries-nya sudah betul. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di manage libraries. Di sini saya menggunakan Arduino IoT Cloud library. Jadi di sini versi 1.10.0 ini sudah saya coba dan bisa membuat device online. Silakan ini bisa diinstal yang terbaru. Saya menginstal yang terbaru 1.10.0. Kemudian library kedua Arduino Connection Handler. Ini gunakan 0.7.3 yang terbaru juga. Kemudian selain dua library ini, saya sudah tulis di blog. Dari library yang digunakan ada 4, jadi bisa dilihat di blog ini. Ya, di sini terlihat ada 4 library yang diperlukan: Arduino IoT Cloud yang terbaru, Arduino Connection Handler, Arduino Debug Utils Master, Arduino MQTT Client Master. Library ini juga sudah saya sertakan di file download program ini ya. Teman-teman bisa mendownload dari library yang ada yang saya sertakan di sini filenya. Oke, kita lihat upload programnya apakah sudah selesai. Sudah terupload. Kemudian kita bisa lihat koneksi ke Arduino IoT Cloud apakah bisa sudah terkoneksi. Kita klik pada serial monitor. Ya, connected to Arduino IoT Cloud. Kita klik pada go to IoT Cloud. Ya, di sini terlihat masih offline. Coba kita cek di halaman device. Oke, sudah online ya, jadi sudah terhubung dengan Arduino IoT Cloud. Langkah berikutnya kita bisa tampilkan di dashboard variabel dari Alexa kompatibel itu. Kita klik pada halaman dashboard, pilih build dashboard, kemudian kita bisa tulis di sini judulnya Alexa. Oke, kemudian kita klik add, kita pilih things, kita klik pada Alexa 1, kita create widget. Ya, di sini kita lihat switch muncul secara otomatis dengan pemilihan things tadi. Kita bisa jalankan dari sini. Ini saya perlihatkan kameranya. Oke, di sini kalau saya klik pada on switch maka menyala, kalau saya matikan maka off. Kemudian saya bisa menghubungkannya dengan Alexa. Ya, berikutnya kita akan lanjutkan dengan aplikasi di HP. Pertama kita buka dulu Play Store, kita install Alexa. Silahkan mengetikkan Alexa untuk menginstal Alexa. Silahkan diinstal. Oke, setelah terinstall kita bisa buka. Silahkan memasukkan akun di Alexa. Apabila teman-teman belum memiliki, silahkan membuat akun. Ini saya sudah memiliki akun, saya masukkan akun saya. Oke, berikutnya kita bisa pilih nama yang kita inginkan. Kita skip saja untuk pengaturannya. Oke, kita setup my feature. Kita klik letter. Oke, setup letter. Oke, sudah di set untuk profil ya. Kemudian berikutnya di tampilan halaman home, tekan tombol bergambar jarum kompas. Di sini kita lihat ada kolom untuk mencari Alexa skill. Di sini kita bisa ketikkan Arduino. Kita pilih Arduino. Kita pilih yang atas. Berikutnya kita pilih tombol setting. Di sini tertulis akun linking ya, artinya sudah terhubung dengan akun yang ada di Arduino IoT Cloud, karena sebelumnya saya sudah memasukkan akun saya. Bagi rekan-rekan yang belum memasukkan, harusnya akan muncul tulisan enable to use ya. Supaya teman-teman paham, ini saya back dulu, saya coba putuskan dengan akun saya yang sebelumnya. Saya bisa klik disable skill untuk memutuskan akun yang lama. Saya ingin membuat yang baru, ini saya disable dulu. Nah, jadi harusnya seperti ini tampilan waktu kita menekan tombol setting. Apabila akunnya belum terhubung, maka
akan muncul halaman enable to use ya. Ini saya klik enable to use. Oke, ternyata masih tetap terhubung dengan akun yang sudah saya masukkan ya. Ya baiklah. Jadi kalau nanti teman-teman belum terhubung, silahkan memasukkan nama dan password akun yang terdaftar di Arduino IoT Cloud. Lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di halaman blog saya untuk tampilan yang akan digunakan untuk memasukkan akun Arduino IoT Cloud ya. Ini punya saya sudah terhubung. Ini diminta untuk menutup jendela ya. Ini saya close dulu. Ini saya silang. Oke, kita tunggu. Oke, enabling skill. Di sini Alexa mencari device. Pastikan Node MCU-nya diberi power ya, diberi supply daya supaya aktif. Oke, ternyata no new device found karena ini sudah dihubungkan dengan tampilan yang sebelumnya. Jadi kalau saya buka di home, maka di sini ada tulisan A connected. Jadi ini harusnya sudah terhubung sehingga tidak lagi ada device baru ya. Ini tinggal saya klik saja A connected. Ini sudah bisa harusnya kalau saya on kan. Oke, power is on. Ini power is off. Ya, seperti itu. Baik, coba saya tes apakah bisa kita jalankan dengan Alexa. Kita tekan dulu tombol yang bergambar balon ini untuk menghidupkan Alexa. Kita turn on. Kita izinkan untuk diakses oleh Alexa. Alexa, turn on A. Okay. Alexa, turn off A. Okay. Alexa, turn on A. Okay. Ya, seperti itu ya. Kita bisa menghidupkan dan menyalakan device A. Supaya lebih menarik, kita tambahkan relay. Di sini saya memiliki relay 1 channel seperti ini ya. Ini adalah relay 1 channel. Kita hubungkan rangkaiannya sama seperti yang ada di blok di bagian kelima. Kemudian kita bisa lihat di bagian akhir ya. Di sini ada sambungan untuk modul relay 1 channel. Kita sambungkan VCC, kita hubungkan dengan VU, dan untuk ground dengan G. Kemudian untuk kaki GPIO titik 0 kita hubungkan dengan D4 ya, seperti itu. Ini saya tunjukkan. Oke, sebelum kita nyalakan relay, ini kita bisa munculkan favorit. Kita klik di sini, kita tambahkan favorit untuk device yang barusan kita buat. Kita klik dan jadi di sini saya bisa menyalakan dari sini. Oke, ini saya nyalakan, saya matikan, saya nyalakan lagi, saya matikan. Alexa, turn on A. Okay. Alexa, turn off A. Okay. Alexa, turn on A. Okay. Alexa, turn off A. Okay. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kita bisa membuat kontrol dengan suara melalui Alexa. Ya, berikutnya sebelum kita melanjutkan ke kontrol yang lebih banyak, di sini saya memberikan catatan. Untuk pengaturan di Arduino IoT Cloud, kita perlu memilih variabel dengan tipe Alexa kompatibel. Berikutnya untuk program di Node MCU ini tidak ada program khusus karena program untuk koneksi dengan Alexa sudah disediakan, sehingga kita hanya memprogram seperti kita memprogram pada variabel lainnya. Kemudian untuk pengaturan di aplikasi HP, kita harus memilih Alexa skill. Kita pilih skillnya Arduino, kemudian kita masukkan akun Arduino IoT Cloud yang sudah kita daftarkan. Kemudian setelah Alexa bisa menemukan device-nya, kita lakukan setup device. Ya, jadi 3 hal ini yang perlu kita lakukan. Dan di sini saya akan tunjukkan kalau saya ingin menambah lebih banyak kontrol relay, kita bisa tambahkan di things, di variabel thing. Kita klik pada Alexa 1, kemudian kita klik add, kita beri nama variabelnya adalah B, kemudian kita pilih Alexa compatible, kemudian kita pilih like, read and write on change, add variable. Tambahkan lagi untuk variabel berikutnya adalah C. Kita pilih variabel Alexa compatible, kemudian kita bisa pilih like, read and write on change, add variable. Kemudian berikutnya adalah variabel D. Kita pilih variabelnya Alexa compatible ya, jadi harus Alexa compatible. Kemudian kita pilih like, variabel permissionnya read and write on change ya.
Oke, kemudian terakhir, jadi karena saya menggunakan fitur gratis, variabel yang disediakan hanya 5 buah, maka ini adalah variabel terakhir. Saya beri nama variabelnya adalah E. Saya pilih tipenya Alexa compatible, kemudian kita pilih like. Untuk variabel jenis lain, color like, kontak sensor dan yang lainnya, silahkan teman-teman bisa coba-coba untuk menambah pengalaman. Silahkan. Untuk memudahkan, di sini saya hanya memilih variabel like. Kemudian variabel permission read and write, variabel update policy on change. Oke, kita klik add variable. Oke, sudah genap 5 buah, maka ini adalah batas untuk fitur gratis. Kalau saya menambahkan variabel lagi sudah tidak bisa karena terbatas hanya 5 variabel. Ya, seperti itu. Kemudian untuk associated device tetap ya, kita tidak lakukan perubahan karena device-nya satu, not MCU. Ya, jadi satu thing itu identik dengan satu not MCU, dan untuk network tidak kita lakukan perubahan. Saya menggunakan koneksi WiFi yang sama. Maka kita klik pada tab sketch untuk melakukan pemrograman. Kita klik open full editor untuk bisa mendownload. Berikutnya kita download Alexa 1 ini. Kita klik kanan, kita download sketch. Ini saya ekstrak di file downloadnya ya. Ini saya ekstrak ya supaya ini tidak bermasalah dengan folder yang sebelumnya. Ini saya delete yang sebelumnya. Ini saya delete juga. Kemudian ini saya klik kanan, saya ekstrak. Oke, ini kita klik 2 kali yang Alexa yang tipe Inno, kita klik. Ya, ini terbuka software Arduino IDE-nya, kita bisa lihat sudah terbuka. Kemudian kita klik pada Arduino Secrets, ini kosong karena kita download. Ini silahkan diisi dengan device key, kita copy dari download the PDF. Ini bisa kita copy. Kita isi di sini, kemudian silahkan mengisi nama WiFi dan password WiFi. Berikutnya untuk thing properties, di sini terlihat ada tambahan variabel, jadi tidak hanya satu tetapi 5 buah A, B, C, D, E. Kemudian di program utamanya kita lakukan pengaturan. Saya menggunakan void on a change ini, silahkan ditambah dengan program ini. Jadi di sini untuk variabel A saya gunakan untuk menyalakan LED di kaki D1. Ini saya copy. Kemudian untuk variabel B saya gunakan kaki D2. Kemudian untuk variabel C kita gunakan kaki D3. Kemudian untuk variabel D kita gunakan kaki D4. Terakhir untuk variabel E kita gunakan kaki D5. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita menggunakan 5 buah kaki output dari not MCU. Untuk itu kita isikan penugasan di void setup, boleh di atas boleh di bawah sini ya. Sebelum kurung kurawal kita buat pin mode dari kaki D1 adalah output. Kita copy sebanyak ya, jadi ada 5 kaki D2, D3, D4, D5. Kemudian kita pastikan semua dalam kondisi mati. Jadi saya menggunakan rangkaian relay active low sehingga kalau diberi high dia malah mati, diberi low dia malah hidup. Jadi ini saya hack semua supaya mati. Oke, jadi seperti ini programnya teman-teman. Ini saya auto format. Jadi tidak terlalu susah bagi kita untuk memprogram dengan Arduino IoT Cloud. Ini saya upload di Not MCU. Oke, sudah upload, kita cek koneksinya.
Ya, ini sudah terkoneksi ke WiFi. Kita lihat connected to Arduino IoT Cloud. Ya, ini sudah muncul. Maka device sudah online. Kita bisa lihat di halaman Arduino IoT Cloud. Oke, kita buat dashboard dulu. Di sini kita hapus dulu yang switch ini supaya lebih cepat membuatnya. Jadi ini saya yes delete. Kemudian kita klik add, kita pilih things, kita pilih Alexa 1, kemudian kita klik tombol create widget. Ya, jadi di sini terlihat ada 5 switch. Ini saya lakukan pengaturan supaya bisa di kiri semua. Oke, jadi seperti ini bisa saya dan ini saya tes apakah sudah terkoneksi dengan Arduino IoT Cloud. Ini kalau saya tekan off, ya, on. Ya, ini belum ada suara relay karena saya belum memberi tegangan 5 volt dari Node MCU ke relay. Ini saya beri tegangan dulu. Ya, jadi seperti ini kita bisa off. Kita bisa on kan. Ya, bisa nyala. Kemudian kita lakukan pengaturan di Alexa. Ya, kita klik pada device, kita klik plus, kita pilih add device. Kita klik order. Ya, kita klik not sure untuk membuat Alexa mencari device. Ya, kita klik next. Ya, jadi variabelnya adalah B, C, D, E. Ya, kita setup, kita klik pada B dulu, kita setup device. Kita skip untuk pengaturan di grup, ya. Ya, kita buat continue. Kemudian kita set C, setup device. Kita skip dulu, kita continue, kita setup untuk D, kita skip untuk control group, kita continue, kita klik E, kita setup device, kita skip untuk control group. Oke, jadi variabel ABCDE sudah bisa di set. Kita klik done. Kita bisa tambahkan favorit. Kita pilih B, C, D, dan E. Oke, kemudian klik done. Jadi di sini saya bisa mengontrol dari panel di sini. Saya bisa klik off, ya. Atau saya juga bisa menggunakan Alexa. Alexa, turn on A. Okay. Alexa, turn on B. Okay. Alexa, turn on C. Okay. Alexa, turn on E. Okay. Alexa, turn on D. Okay. Alexa, turn off E. Okay. Alexa, turn off D. Okay. Alexa, turn off C. Okay. Alexa, turn off B. Okay. Alexa, turn off A. Okay. Ya, seperti itu ya rekan-rekan. Kita lanjutkan dengan kontrol 2x8 relay. Berikutnya untuk kontrol 2x8 relay dengan Alexa, program Node MCU di kontrol 2x8 relay dengan Alexa ini itu sama seperti program Node MCU untuk kontrol 2x8 relay tanpa Alexa ya, yang ada di bagian keempat yang dengan topik lebih banyak kontrol. Di sini perbedaannya hanya pada tipe variabel yang digunakan. Apabila teman-teman ingin bisa dikontrol dengan Alexa, maka variabel yang dipilih haruslah Alexa kompatibel.
ya, hanya seperti itu. Maka sebenarnya ini mengulang program untuk kontrol 2x8 relay yang ada di bagian keempat. Lalu pertanyaannya mengapa bisa banyak ya mengontrolnya, bisa 2x8 relay, padahal untuk fitur gratis kita hanya diperkenankan menggunakan 2x5, setiap ting hanya bisa 5 variabel, sehingga kalau 2 ting harusnya hanya 2x5, tetapi ini bisa 2x8. Itu rahasianya ada di sini. Jadi di sini ada 2 buah ting yang kita gunakan. Setiap ting memiliki 5 variabel, dan variabel yang khusus untuk out1 dan out2 ini kita sinkronisasi, karena variabel out1 dan out2 ini bisa membaca kondisi dari 4 variabel yang lainnya ya. Jadi out1 bisa membaca A sampai D, out2 bisa membaca E sampai H. Karena keduanya disinkronisasi, maka kedua variabel ini bisa membaca A sampai H, dan variabel A sampai H ini kemudian diteruskan ke relay melalui node MCU ya. Jadi intinya seperti itu, bagaimana bisa mengontrol 2x8 relay itu dikarenakan adanya tambahan bantuan sinkronisasi 2 buah widget messenger ya, yang menggunakan tipe variabel string ya. Agar lebih jelas, kita langsung saja membuat programnya di Arduino IoT Cloud. Pada tahap sebelumnya kita sudah membuat 5 buah variabel dengan menggunakan Alexa kompatibel. Di bagian ini kita perlu menghapus variabel E, kita gantikan dengan variabel tipe string, kita beri nama out1, tipenya adalah karakter string, kemudian kita add variabel ya, seperti ini. Ada 5 buah variabel, 4 buah variabel berupa Alexa kompatibel, 1 variabel berupa karakter string yang nanti digunakan untuk sinkronisasi dengan ting kedua ya. Oke, ini kita klik pada sketch untuk kita upload programnya ke node MCU. Ini kita buka Open Full Editor, kemudian kita download sketchnya. Kita buka Windows Explorer, kita klik download. Ini filenya ya, ini file yang sebelumnya saya hapus supaya tidak menumpuk. Kita klik kanan, kemudian kita ekstrak, kita klik 2 kali filenya. Jadi yang diklik 2 kali file ino ya, seperti ini isinya ya. Ini silahkan diganti untuk yang program utama dengan program yang ada di blok. Kita hapus, kemudian kita copy dari blok. Kita bisa mengcopy dari tab keempat ini di materi kontrol 2x8 relay ini. Program ini sama seperti yang di bagian kelima ya. Jadi teman-teman bisa mengcopy dari bagian 4 ini di kontrol untuk 2x8 relay. Ini sama programnya dengan kontrol 2x8 relay dengan Alexa ya. Ada di bagian bawah ini ya. Kita copy, kita tempelkan di sini, kemudian kita bisa isi di Arduino Secret ini. Kita isi dengan nama dan password WiFi, kemudian kita tempelkan secretnya ada di file PDF. Kita bisa copy, kita tempelkan. Untuk variabel cloud-like ini kita harus ganti, ini tadi variabelnya E, kita ganti dengan variabel string ya. Begitu juga yang di sini kita ganti out1, dan yang di sini juga kita ganti menjadi out1. Ini juga out1. Jadi ini hurufnya harus besar ya. Kalau yang di sini nama variabelnya hurufnya kecil, tapi untuk yang prosedur on change ini huruf O nya harus besar ya, seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita bisa upload ke node MCU. Ini saya tunjukkan tampilannya, ini saya upload. Oh ya, portnya harus kita pilih dulu, port dan baudnya ya, saya lupa harus memilih portnya. Ini port 8, kemudian untuk baudnya adalah node MCU. Kita klik OK ya. Oke, sudah terupload. Kita cek koneksi ke Arduino IoT Cloud. Kita klik pada serial monitor. Sudah terhubung dengan WiFi. Oke, sudah terhubung ke Arduino IoT Cloud. Untuk device 1, ting 1 ini ya, kita sudah bisa program. Berikutnya kita akan program ting kedua. Untuk itu kita tambahkan dulu di Arduino IoT Cloud.
Ini saya kecilkan dulu. Go to IoT Cloud-nya. Kita buat thing kedua. Ya, ini masih Alexa 1, ini thing 1. Kita klik create untuk membuat thing kedua. Kemudian kita klik add variable. Kita buat variabelnya EFGH. Pertama E dulu, tipenya adalah Alexa compatible. Pilih like untuk tipenya, kemudian add variable. Tambahkan lagi variabel F. Kemudian Alexa compatible dan pilih like. Kemudian read and write on change, oke, klik add variable. Kita tambahkan lagi variabel G. Kita pilih tipenya Alexa compatible dan like. Berikutnya klik add variable, add lagi variabel H. Variabelnya tipenya adalah Alexa compatible dengan tipe like. Read and write, oke, on change add variable. Ya, variabel kelima kita buat O2. Kemudian dengan tipenya adalah karakter string, ya, kemudian add variable. Oke, jadi 5 buah variabel sudah kita buat. Berikutnya kita select device, kita tambahkan device baru, setup new device, pilih setup a third party device, select model, pilih Node MCU 1.0, kita klik continue, biarkan namanya ini, kemudian kita klik next, ya. Kemudian perlu kita simpan kode secret key dan device ID nya, kita klik pada download the PDF. Ini kita buka, kita copy secret key nya, ini kita centang pada I save my device, kita klik continue, kita klik done, muncul device nya. Kemudian untuk configure kita isi secret key nya, kita klik save. Oke, kemudian kita tekan tab escape untuk mendownload programnya, kita klik open full editor untuk membuka web editor. Nah, ini Alexa 2, variabelnya O2 EFGH, ya. Kita klik kanan, kita download scat. Oke, kemudian di sini kita buka di Windows Explorer, klik kanan, saya ekstrak. Ya, ini saya klik 2 kali. Kemudian saya pilih yang Inno file, ini saya klik 2 kali. Oke, di program utama ini kita hapus. Kita tempelkan dari kode program yang ada di blok di thing kedua. Kemudian kita tempelkan. Kemudian di Arduino secret kita copy kode secretnya yang tadi kita sudah buka. Kemudian kita isi nama dan password wifi. Kemudian di thing properties kita pastikan variabelnya betul, ya, ini sudah betul variabelnya, dan kita bisa upload. Kita pilih board dulu. Ini saya pilih select other board and port. Kemudian ini show all port, saya pilih COM8, kemudian tipenya adalah Node MCU 1.0, klik OK, kemudian saya upload. Oke, sudah terupload. Kita coba cek koneksinya dengan menekan tombol serial monitor. Sudah terhubung dengan WiFi. Oke, sudah terhubung dengan Arduino IoT Cloud. Maka kita bisa membuat dashboard. Kita klik pada dashboard. Kita klik pada Alexa. Dashboard Alexa ini saya hapus semua dulu supaya lebih mudah. Ini saya delete. Saya delete, ini saya delete juga, ini saya delete. Kemudian kita klik dari sini tombol add, kemudian pilih things, kemudian pilih Alexa 1, kita klik create widgets, kemudian saya atur, saya kecilkan supaya lebih ringkas.
Berikutnya kita klik dan kita tambahkan lagi widget ding kedua. Ini saya create widget, saya atur, saya kecilkan. Oke, kita bisa cek di sini untuk kontrolnya. Saya menekan Shift A. Oh, saya lupa untuk mensinkronisasi. Kita harus sinkronisasi dulu. Di Alexa 2 kita sinkronisasi out 2 dan out 1. Kita klik edit. Kemudian kita klik sync with other thing. Kita centang out 1 dan out 2, synchronize variable. Kemudian kita klik save. Oke, kita kembali ke dashboard. Ya, kita menyala on B, on C, on D, on E, on F, on G, on H, ya seperti itu ya. Kita klik X maka mati semua, saya klik V maka hidup semua. Oke, kita akan gunakan Alexa untuk mengontrol. Ini saya tunjukkan di HP. Ya, pertama kita buka Alexa, kita klik pada tab device, kemudian kita klik tambah plus ini untuk menambah device, kita pilih add device, kemudian kita pilih other, kita pilih device doesn't have a matching logo, kita pilih not sure sehingga membuat Alexa mencari device yang baru. Oke, sudah ditemukan device-nya, ada 4 device. Kita klik next, kita setup mulai dari E, kita setup device, kita pilih skip untuk control group, kita klik continue, kita pilih F, kita setup device, kita klik skip, kita klik continue, kita pilih G, setup device, kita pilih skip, kita klik continue, terakhir device H, setup device, kita klik skip, kita klik continue. Ya, semua device sudah tersetup. Kita klik done. Kita bisa lakukan kontrol dari panel. Ini kita tambahkan dulu. Oh ya, ini E nya kita delete dulu. Ini saya delete yang lama. Oke, ini yang baru, E nya kita tambahkan favorit. Jadi yang akan kita hidupkan E, F, G, dan H ya. Oke, kalau sudah kita klik done. Ya, jadi saya bisa menghidupkan dari sini. Saya matikan dulu. A saya matikan, B saya matikan, C saya matikan, D saya matikan, E saya matikan, F saya matikan, G saya matikan, H saya matikan. Ya, kemudian saya menggunakan Alexa untuk menghidupkan relay A sampai H. Alexa turn on A. Okay. Alexa turn on B. Okay. Alexa turn on C. Okay. Alexa turn on D. Okay. Alexa turn on F. Okay. Alexa turn on E. Okay. Alexa turn on H. Okay. Alexa turn on G. Okay. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.